Menarik nih kalau kita cermati pergerakan IHSG di final levelnya ada tarikan atau upside ya Ya. terkait dengan penguatan IHSG. Nah tapi kalau kita cermati seperti apa sih pergerakan IHSG sepanjang perdana hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat IHSG sesi 1 kemarin ini memang juga masih terkoreksi IHSG, begitu juga sampai dengan sesi 1, tapi sesi 1 memang sudah bertahan dari pembukaan sampai dengan akhir sesi 1 berada di teritori positif ya. Dan juga kita lihat rupiah, ini rupiah juga justru berkebalikan hari ini di mana rupiah menguat, tetapi memang penguatannya tidak terlalu maksimal ya. Dan kemarin bahkan koreksinya cukup dalam di tengah capital inflow yang deras. Ini Bank Indonesia merilis bahwa transaksi per 11 sampai dengan 14 Desember 2023 menunjukkan bahwa investor asing di pasar keuangan domestik mencapai tercatat membeli neto 6,82 triliun, terdiri dari beli neto 3,98 triliun rupiah di pasar SBN, lalu 0,34 triliun rupiah di pasar saham, lalu 2,5 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Jadi sebenarnya arus masuk ke dalam negeri sedang deras-derasnya seiring juga dengan sentimen dari Amerika Serikat ya yang memangkas suku bunganya, walaupun memang belum ada indikasi dari Bank Indonesia yang akan ikut memangkas suku bunganya karena memang sampai dengan Kamis ini baru akan diadakan pertemuan dan kita akan nantikan bagaimana arah kebijakan suku bunga ke depannya. Oke, kalau sentimen-sentimen yang mewarnai perdagangan hari ini ada apa saja Syafinas? Iya, jadi yang pertama adalah kita menyaksikan rilis inflasi dan juga suku bunga dari sejumlah negara. Di mana hari ini Jepang merilis suku bunganya, Bank of Japan ini masih mempertahankan suku bunganya di 0,1% dan tidak memberikan petunjuk bahwa akan menghapus kebijakan tersebut ya di tahun depan. Akibatnya yen ini sempat turun tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Namun keputusan untuk tetap bertahan di Desember ini tidak akan memadamkan spekulasi bahwa kenaikan suku bunga ini masih akan terjadi cepat atau lambat. Nah, April dipandang sebagai opsi yang paling memungkinkan untuk BOJ menaikkan suku bunganya. Kita akan lihat nanti ya. Lalu Eropa juga akan merilis inflasinya tapi memang sampai dengan saat ini masih belum keluar, di mana konsensus menilai inflasi Eropa ini akan melandai ke angka 2,4% dari sebelumnya di 2,9%. Begitu juga dengan inflasi inti yang akan melandai di 3,6% dari awalnya 4,2%. Lalu kita juga akan menanti rilis suku bunga China. Konsensus memprediksikan suku bunganya masih akan ditahan di level 3,45%. Jika berbicara sentimen dari dalam negeri, pastinya kita akan menanti bagaimana hasil dari RDG di Kamis ini yang sedang diadakan oleh Bank Indonesia dimulai dari besok sampai dengan hari Kamis. Dan konsensus melihat, pasar juga melihat bahwa kemungkinan besar Bank Indonesia masih akan menahan suku bunga di level 6% dan lebih lanjut para pembuat kebijakan juga memperkirakan inflasi juga masih tetap berada di target yaitu di 3 plus minus 1% di tahun ini sampai dengan akhir tahun ini dan pada tahun 2024 ditargetkan berada di 2,5 plus minus 1%. Jika faktanya BI menahan suku bunga maka foreign flow ke domestik diprediksi akan semakin besar. Mengingat imbal hasil di pasar keuangan Indonesia akan menjadi lebih menarik. Dan juga Kamis ini selain rilis suku bunga, tepat sekali di hari itu juga akan diadakan debat Capres-Cawapres yang bertemakan perekonomian, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Tentunya kebijakan ini paling banyak dinanti ya yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi kami sebutkan. Jadi semoga saja para capres tidak lagi mengeluarkan, tapi yang mau debat cawapres nih. Iya. Ya tidak lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang normatif. Kalau bisa memang ada gebrakan baru pun kalau yang sebelumnya ada bagus dilanjutkan nggak apa-apa, tapi pastinya kita membutuhkan perubahan dan juga gebrakan baru. Jadi kita akan nantian bagaimana debat cawapres yang akan dilaksanakan pada Kamis ini. Ya menarik untuk kita nantikan bersama ya Syaf. Tapi menarik juga kalau kita lihat secara sektoral hari ini mayoritas menguat di atas 1%. Salah satunya yang cukup menarik adalah sektor finansial ya yang ada tarikan nih terakhir-terakhir juga tampaknya juga cukup berkontribusi pada pergerakan IHSG. Nah sebenarnya sektor apa sih yang paling menarik hari ini Syaf? Sebenarnya kalau berbicara menarik semuanya sedang bergejolak ya, tetapi sentimen dari isu pemangkasan suku bunga ini seharusnya membawa dampak baik ke beberapa sektor. Tapi memang per hari ini belum begitu kelihatan, hanya saja finansial kita lihat secara harian hari ini terapresiasi cukup tinggi ya. Finansial terapresiasi 0,58%, kita lihat siapa-siapa saja di dalamnya yang menjadi penopang karena jika cut rate betul-betul terjadi dan dilakukan oleh Bank Indonesia, artinya
loan kepada bank akan meningkat dan itu juga meningkatkan kinerja dari perbankan itu sendiri kan Sasa. Tapi kita lihat BBRI, BNI, Bank Mandiri justru cenderung stagnan hari ini. Hanya Bank BBCA yang terapresiasi di 0,27%. Nah, kebijakan pemangkasan suku bunga ini jika memang betul-betul nantinya akan dilakukan juga oleh Bank Indonesia mengikuti apa yang dilakukan oleh The Fed, ini juga akan berdampak kepada sektor properti yang memang per hari ini masih terkoreksi. Kita lihat bagaimana pergerakan beberapa emiten dari sektor properti karena dengan pemangkasan suku bunga diharapkan KPR permintaan ini akan meningkat. Ya, permintaan KPR akan meningkat dan itu juga besar harapan bisa tercermin dari kinerja para emiten yang berada di sektor properti. Ya, kita lihat hanya Sumarekon dari 4 emiten yang kami tampilkan terapresiasi 0,89%, sementara lainnya harus terkoreksi. Pakuwon Jati terkoreksi 0,47, Ciputra Development terkoreksi 0,87, Lipo Karawaci terkoreksi cukup dalam di 3,66%. Jadi sentimen cut rate ini masih belum sepenuhnya terasa, tetapi sepertinya sektor finansial dan juga properti akan akan menjadi angin segar untuk tahun 2024. Iya, meskipun memang belum langsung terlihat gitu ya, tapi ada asa bahwa dengan berakhirnya era suku bunga tinggi, ini akan membuat multiplier effect kepada sektor-sektor yang cukup sensitif dengan suku bunga acuan seperti tadi finansial, properti dan juga teknologi tentunya. Tapi kita akan lihat bersama nanti seperti apa, apakah memang sektor-sektor ini apalagi di akhir tahun mampu membawa IHSG untuk finish di level 7.200 ya, Chef ya? Iya, kita akan nantikan seperti apa karena memang jika dilihat secara harian masih belum ada pergerakan, tapi nggak masalah. Tentunya kita berharap dulu bagaimana IHSG bisa menutup tahun ini dengan sumringah ya. Kita berharap bisa ditutup di level 7.200 Sasa.